Assalamualaikum Sobat UIN. Kembali lagi di podcast UIN Jakarta bersama aku Sisil dan aku Ica di segmen podcast Cerita Mahasiswa. Kali ini kita menghadirkan narasumber dari salah satu UKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kira-kira bisa nebak nggak nih teman-teman UKM apa yang kita hadirkan di sini? Bisa dilihat dari busananya. Tebak, Kak Ica, tahu nggak? Aduh, aku nggak tahu nih. Boleh dong di spill dikit-dikit Kak Sisil. Nah, UKM kali ini pernah mendapatkan kejuaraan internasional dan nasional. Internasionalnya itu gold medal folklore kategori at the Macau International Choir Festival 2019. Dan akan mempersiapkan ya kompetisi internasional selanjutnya, Penabur International Choir Festival di tahun 2024 ini. Dan kali ini aku, Sisil dan Ica akan mengulik cerita perjuangan mereka gimana bisa mendapatkan kejuaraan internasional tersebut dan juga persiapan untuk kompetisi internasional selanjutnya. Jadi lanjut aja, kita perkenalkan dulu kali ya Kak Ica ya. Langsung saja kita sambut narasumber kita, PSM UIN Jakarta. Halo, selamat datang kakak-kakak semua. Halo. Boleh dong, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, kita kenalan dulu. Kita kenalan dari kakak-kakak yang sebelah kanan. Boleh perkenalkan dirinya. Ya, dari aku ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Reska Ahmad Muhajir dari jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Untuk saat ini aku menjabat sebagai co-conductor di PSM UIN Jakarta. Halo Kak Muhajir. Boleh selanjutnya yang di tengah. Oke, ya perkenalkan nama aku Ligia Tanti Titipani. Aku dari jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Aku Fakultas Adab dan Humaniora dan aku sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PSM UIN Jakarta tahun 2024. Hai Kak Liga. Selanjutnya yang di sebelah aku nih, boleh perkenalkan dirinya. Oke, halo teman-teman semua. Nama aku Sasta Yazira Zahra. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, dan saat ini aku sedang menjabat sebagai Koordinator Marketing dan Komunikasi PSM UIN Jakarta 2024. Hai Kak Sasta. Nah, tadi kita udah kenalan sama kakak-kakak yang lagi duduk di sini. Selanjutnya mungkin biar Sobat UIN kenal lebih dalam mengenai UKM kakak-kakak ini, boleh dong dikenalin gimana profil PSM UIN Jakarta. Oke, di sini aku akan menjelaskan PSM. Nah, PSM itu adalah Paduan Suara Mahasiswa UIN Jakarta. Nah, ini yang bergerak dalam bidang kepaduan suaraan gitu. Gak cuma bidang kepaduan suaraan aja, tapi kita bergerak juga di bidang seni musik dan lainnya gitu. Pada saat itu PSM didirikan oleh Amdayanti Siregar pada tahun 1992 tanggal 22 Januari. Dan pendirinya itu ada 5 dan salah satunya tadi sudah disebutkan Amdayanti Siregar. Terus setelah itu PSM juga terdiri dari beberapa banyak angkatan gitu dari tahun 1992 dan kita di tiap-tiap angkatannya tuh ada nama tersendiri gitu. Kalau kita sendiri ini namanya Filomena gitu. Ya sesuai tahun masuk kita di PSM itu tahun berapa dan nah itu dibuatkan namanya sama kakak-kakak panitia yang diiniin. Terus selain itu PSM juga memiliki makna dari logo yang ada di bendera gitu yang sudah kita pakai. Nah itu ada 4 logo. Nah itu menggambarkan kelompok-kelompok ambitus yang ada di PSM. Misalkan ada sopran, alto, tenor, dan bass. Nah itu ada 4 suara yang menggambarkan sampai sekarang gitu. Terus abis itu kita juga terdapat beberapa departemen di kepengurusan tahun ini ya. Nah itu ada departemen kaderisasi, terus logistik, attire, markom tadi. Nah terus kaderisasi udah. Kaderisasi belum disebut. Iya, kaderisasi dan terakhir penelitian dan pengembangan gitu. Terus kita juga ada dewan. Nah, ini ada dewan etik, terus dewan pertimbangan dan penasihat organisasi, lalu ada dewan artistik dan dewan pengurus harian gitu. Udah sih mungkin dari PSM itu gitu. Unik banget ya, jadi tiap angkatan tuh punya nama angkatan tersendiri di PSM. Misalnya contoh kalau kakak-kakak yang hadir ini, nama angkatannya itu Filomena ya Kak. Dan tadi aku sempat dengar kakaknya mention mengenai ambitus gitu. Aku penasaran banget ambitus dari kakak-kakak yang hadir ini apa gitu, biar Sobat UIN tahu.
Kalau dari aku sendiri, ambitus aku alto 1. Oke. Ya, kalau dari aku pribadi, ambitus aku tenor. Oke. Ya, tenor. Oke, kalau aku ambitus aku sopran 1. Oke. Oke. Keren Jadi banget. kita udah tahu nih ya sekilas tentang profil PSM UIN Jakarta. Nah Kak, aku dengar-dengar juga nih, kalau nggak salah PSM itu pernah menjuarai kompetisi internasional di Makau ya? Itu benar nggak sih Kak? Boleh dong ceritain kayak gimana sih Kak kompetisi itu? Oke, baik. Nah, kalau untuk kompetisi ya benar, kalau PSM UIN Jakarta juga pernah berpartisipasi di lomba paduan suara ya, lomba paduan suara tingkat internasional di Makau. Nah, untuk kegiatan ini itu dimulai dari 2018 ketika itu diadakan seleksi, itu diadakan audisi penyanyi yang akan dibawakan pada perlombaan di tingkat internasional itu. Nah, pada saat itu dibawalah sebanyak 28 orang penyanyi dengan 2 perkusionis dan juga ada 1 orang konduktor. Nah, untuk konduktor kita kala itu ada Kak Laja ya. Kalau di PSM kita mengenalnya Kak Laja. Nah, atau nama aslinya itu adalah Kak Aziz Novitian Lubis. Ya, Kak Aziz Novitian Lubis yang merupakan alumni Vidicom 2013. Nah, kemudian untuk kegiatannya ya, perjalanannya bagaimana sih kira-kira dari PSM UIN Jakarta menuju Makau itu? Nah, awalnya itu PSM UIN Jakarta itu ingin mendaftarkan diri ke perlombaan Malta International Choir Festival itu di benua Eropa, ya di negara Malta. Namun karena tidak ada kategori folklore, akhirnya kita banting setir nih. Nah, kita pindah ke Makau International Choir Festival yang diadakan di Makau. Ya. Nah, dan untungnya di sana itu ada kategori folklore. Nah, di kategori ini kita membawakan 3 lagu. Itu ada lagu Tari Pasambahan yang merupakan aransemen dari Kak Afdal Zikri. Dan kemudian ada lagu Anoman Obong juga yang merupakan aransemen dari Kak Afdal Zikri juga. Lalu satu lagi ada lagu Bolelebo. Bolelebo ini adalah lagu yang diaransemen oleh Kak Fakhran Azwardi dan juga Kak Agus Maulana. Ya. Nah, untuk proses perjalanannya bagaimana? Jadi di kala itu diadakanlah latihan setiap Sabtu. Ya, di setiap Sabtu mulai dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni. Nah, lalu pada bulan Juli sampai dengan Oktober itu diadakan latihan 2 kali seminggu. Ya, 2 kali seminggu. Nah, kemudian pada bulan November, di bulan November tanggal 5 ya 2019, PSM UIN Jakarta memberangkatkan skuad kompetisinya menuju Makau dan tibalah di Makau itu pada tanggal 6 November. 6 November sore hari. Nah, itu tiba di sana. Kemudian pada tanggal 9 November, itu hari kompetisinya. Ya, hari kompetisinya merombalah kita tampil di sana itu paling banyak adalah peserta dari negara Filipina. Ya. Kemudian pada tanggal 10 November itu adalah hari penentuan juara dan itu juga menjadi hari menegangkan bagi PSM UIN Jakarta karena di sini kita mendengarkan hasilnya nih dari penampilan yang ditentukan, yang udah ditampilkan, maaf. Dan akhirnya di sana kita mendapatkan prestasi gold medal dengan nilai tinggi 88. Dan ini juga merupakan nilai tertinggi bagi PSM UIN Jakarta selama mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan atau kompetisi tingkat internasional. Gitu. Dan akhirnya pada tanggal 12, skuad kompetisi itu kembali ke Indonesia dan disambut oleh para anggota-anggota PSM UIN Jakarta dengan meriah. Begitu. Bikin merinding ya denger ceritanya. Keren banget di PSM UIN Jakarta. Nah, kan aku dengar-dengar dari PSM UIN Jakarta juga akan mengikuti kompetisi internasional selanjutnya. Iya, benar. Penabur International Choir Festival 2024 ini. Nah, aku mau tahu persiapan apa aja yang udah dipersiapkan oleh PSM UIN, misalnya mungkin latihannya mungkin udah berapa lama nih ya kan? Kan penasaran nih gimana, coba diceritain. Oke, untuk latihan ya benar sekali bahwasanya pada tahun ini kita insya Allah berencana untuk mengikuti
kembali kegiatan atau perlombaan ya, kegiatan perlombaan kompetisi penabur International Choir Festival gitu. Nah, pada perlombaan ini kita udah mengadakan proses latihan itu mulai dari sebelum Ramadan. Iya, latihan udah mulai dari sebelum Ramadan sampai hari ini masih berlangsung. Dan untuk sesi latihan itu kita adakan di dalam 1 minggu khusus untuk lomba PICF ini itu seminggu sekali. Oh iya. Ya, masih seminggu sekali. Itu kita adakan di setiap hari Minggu mulai dari zuhur sampai dengan menjelang maghrib. Oke. Kalau boleh tahu kompetisi internasional ini kapan berlangsung, Kak? Kapan berlangsung ya? Oke, jadi kompetisi internasional ini akan berlangsung pada tanggal 9 sampai 14 September 2024 nanti di BPK Penabur Jakarta Pusat. Oke, siap. Keren banget. Semoga berhasil, Kak. terima kasih. Terus apa ya? Kita tuh nggak cuma satu squad aja gitu ya. Kita Benar. kan ada 2 squad gitu. Yang pertama ada mixed choir level A dan squad folklore gitu. Dan kita misalkan di mixed choir level A kita membawakan lagu ada 3 lagu, yaitu ada lagu apa aja, Kak Raga? Oke, kalau untuk mixed choir itu kita ada lagu Hidayah, itu kemudian ada lagu Auf dem See, kemudian ada lagu Hentaka Jiwa, ya. Nah, kemudian untuk lagu folklore ya, lagu folklore itu kita akan membawakan Cikalale Pongpong dan juga Bolelebo. Nah, Bolelebo ini adalah salah satu lagu yang tadi saya sebutkan yang dibawakan di Macau pada 2019. Oke, jadi dari PSM UIN ini mengikuti 2 kategori lomba ya? Benar. Iya, Yes, betul. Oke. Keren. Semoga berhasil. Iya, Karena amin. kebanggaan tersendiri untuk UIN Jakarta. Iya. Nah, untuk di Penabur International Competition ini sistem perlombaan itu kayak gimana sih, Kak? Dan kenapa nih PSM UIN Jakarta memilih untuk mengikuti perlombaan tersebut? Boleh Oke. diceritakan, Kak? Jadi di Penabur International Choir Festival ini kita ikuti karena apa? Tadi awalnya kita mau ke Semarang atau enggak ke luar negeri gitu tahun ini. Tapi melihat penabur ini mengadakan kompetisi internasional gitu. Maksudnya udah tingkat internasional gitu. Kalau dulu kan masih nasional nih penaburnya. Nah terus karena kalau dipikir-pikir kita ke luar negeri dan kayak terlalu mendadak gitu. Nah terus kita langsung mempersiapkan diri di Penabur International Choir Festival ini. Waktu itu tuh daftar pas lagi bulan puasa gitu. Dan daftarnya itu H-3 hari penutupan gitu. Dan itu kayak ayolah cepat buru-buru gitu. Dan kita mempersiapkan berkas apa aja yang harus disiapkan lewat G-form yang sudah disediakan oleh pihak PICF di sana gitu. Terus apalagi tadi sistemnya? Iya, sistem perlombaannya kayak gimana? Oke, kalau sistemnya mungkin itu kan dari tanggal 9 sampai 14 September itu dengan waktu ada seminggu lah ya. Nah itu kan kita belum tahu juga kita tampil di hari apa aja gitu. Tapi feelingku dan feeling yang lain juga itu masing-masing squad itu berbeda gitu nampilnya. Misalkan kalau squad mixed choir level A itu di hari Rabu gitu. Nah terus mix folklore-nya nanti di hari Kamis Kamisnya. gitu. Dan pengumuman terakhir gitu itu di tanggal 14 September gitu. Di hari Sabtunya kalau nggak salah, hari Sabtu ya. Iya, Ya itu di hari Sabtunya pokoknya itu kalau nggak salah. Terus abis itu kita juga ada, kalau misalkan kita menang, nah itu ada grand prize, apa ya bilangnya, grand prize apa-apa gitu ya. Grand Grand Prix. Prize. Ya pokoknya. Nah itu Gitu. kita nampil gitu sebagai pemenang gitu di situ. Nah gitu pokoknya. Wah, keren banget nih. Mm-mm. Nah, selain kejuaraan internasional yang udah Kakak laluin dan akan dipersiapkan di kemudian hari, program besar apa yang PSM UIN akan jalanin di tahun ini? Jadi tahun ini selain ada kompetisi ya Kak, tentunya kita ada konser. Jadi konser ini bakal diadain sebelum kompetisi. Jadi sebelum kompetisi ini berlangsung, kita konser. Dan setiap tahun itu PSM memang ada konser. Tahun lalu itu konser kita namanya Interaksi, terus tahun lalunya lagi itu Bumi Adia. Jadi setiap periode selama satu periode itu PSM tuh punya tiga Pementasan. Tiga pementasan. Pertama itu ada
pentas pugar, habis itu ada konser tahunan, dan terakhir ada resital sambut. Jadi pentas pugar itu adalah pementasan anggota-anggota muda PSMUIN Jakarta menjadi anggota biasa. Terus untuk resital sambut itu pementasan calon anggota muda menjadi anggota muda PSMUIN Jakarta gitu. Dan kalau boleh tahu ketiga konser itu apakah Sobat UIN di rumah boleh ikut menyaksikan konser tersebut atau mungkin itu internal PSM aja gitu? Boleh dong. Boleh. Oh boleh, jadi aku boleh nonton ya Kak? Boleh. Nah, gimana nih Kak caranya kalau mau nonton? Ada Ya, tiketnya. ada tiketnya, Oh. terutama di konser tahunan. Iya, betul. Itu biasanya kita juga mengadakan kegiatan itu dalam skala besar ya. Karena, untuk tahun ini juga kita insya Allah akan mengadakan konser tahunan kan di 1 September nih. Iya. Nah, di sana ada rencana kita akan membuka peluang penonton itu sekitar berapa ratusan orang gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin nonton konser tahunannya PSMUIN Jakarta, boleh banget nanti daftar di linknya. Tungguin aja. Cek Karena aja IG PSMUIN Jakarta. Sedang harus stay dipersiapkan. tune di IG PSMUIN Jakarta karena di situ Iya. banyak banget informasi soal pementasan yang ada di PSMUIN Jakarta Betul. gitu. Karena setiap pementasan tuh ada tema-temanya Kak. Jadi Oh, waktu iya. kemarin kita in a Faraway Land ya. Iya. IFL in a Faraway Land, dan itu tuh temanya Disney abis gitu. Betul. Jadi tuh setiap tahun pementasannya itu ada kejutan baru gitu. Jadi jangan lupa untuk stay tune di IG PSMUIN Jakarta. Nah terakhir nih Kak, boleh dong Kakak kasih tahu kenapa Sobat UIN harus masuk PSM dan gimana cara untuk masuk PSM? Karena di PSM itu selain ada paduan suara, kita juga ada permainan alat musik. Jadi tuh kita nggak cuma latihan paduan suara, teman-teman, kita juga main piano, kita main alat musik klasik, perkusi, macam-macam itu kita belajar di sana. Jadi emang namanya paduan suara, tapi kita belajar keseluruhan musik itu ada di PSMUIN Jakarta gitu. Betul. Ya, dan juga untuk di PSMUIN Jakarta, teman-teman, itu tidak hanya perempuan aja gitu. Jadi cowok ya, teman-teman yang rekan-rekan yang laki-laki nih, yang hobi banget nyanyi atau ingin mengembangkan kemampuan bernyanyinya, boleh banget gabung bersama kita. Karena apa? Karena di PSMUIN Jakarta juga akan membantu teman-teman untuk menggali potensi bernyanyinya dan juga akan mengembangkan kemampuan bernyanyi teman-teman. Tapi mungkin ada nih di antara teman-teman, terutama yang cowok ya, aduh Kak, kayaknya aku nggak bisa nyanyi gitu. Nah, teman-teman jangan khawatir, karena apa? Karena ketika teman-teman sudah mendaftar, teman-teman akan menjalankan proses pelatihan selama 1 bulan. Itu akan kita bimbing bersama kita dan juga kakak-kakak kita yang sudah sangat mahir di bidang itu. Dan juga akan ada nih latihan-latihan mengenai musiknya juga, ada piano dan sebagainya gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman ya, baik laki-laki terutama nih yang hobi banget bernyanyi, boleh banget daftar di PSMUIN Jakarta. Mungkin hobi bernyanyi dan bermusik kali ya Kak. Lebih tepatnya Betul. seperti itu. Jadi yang suka nih sama musik, emang seneng denger musik, seneng main musik, atau suka nyanyi-nyanyi bareng-bareng, ikut sama kita. Iya, boleh banget. Ya, stay tune aja di IG PSMUIN Jakarta gitu. Oke. Tadi kita udah mengetahui nih gimana sih perjuangan teman-teman PSM untuk memenangkan perlombaan-perlombaan internasional, dan juga tadi kita udah dikasih tahu juga nih apa-apa aja yang lagi teman-teman PSM siapin untuk next competition. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton kita dari tadi, dan juga terima kasih kepada narasumber yang udah datang hari ini, udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Oh ya teman-teman, selain podcast cerita mahasiswa, di UIN Jakarta juga ada segmen-segmen podcast lain nih. Contohnya Kak Sisil. Yang pertama ada cerita mahasiswa yang sedang kita laksanakan, dan yang kedua ada apa kata ahli bersama guru besar dan praktisi UIN Jakarta. Yang ketiga ada ngobrol bareng dosen, dan yang keempat ada kabar alumni. Tunggu segmen dan episode lainnya di YouTube channel UIN Jakarta, Official. Jangan lupa ikuti media sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di YouTube, Instagram, TikTok, dan X dengan nama akun @UINJakartaOfficial. Jangan lupa juga untuk Like, comment, and subscribe. Aku Sisil. Dan aku Ica. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kota baru Merdeka, Merdeka, Mana bersama bertemu lawan Adinda, Adinda di Madinah, sama layani Madinah.